Saudara sekalian, shalom. Puji Tuhan kita diberi kehidupan. Puji Tuhan kita pasti dipelihara Tuhan dan ada banyak kesempatan membentang di depan kita. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan nasihat firman Tuhan, renungan singkat yang saya beri tema nasihat seorang pemimpin. Teksnya diambil dari 1 Samuel pasal 12, mulai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, janganlah takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan itu, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa-dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal yang telah dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu harus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Saudara sekalian, seperti saya katakan minggu lalu bahwa inilah kata-kata terakhir seorang pemimpin yang luar biasa yang bernama Samuel. Seperti kita tahu Samuel itu menjadi pemimpin di rumah Tuhan bahkan sejak masa mudanya. Dan kemudian pemimpin yang sangat baik ini kemudian ditolak oleh umat karena umat ingin mempunyai pemimpin yang sama seperti bangsa-bangsa lain, yaitu seorang raja. Dan akhirnya dipilihlah Saul menjadi raja. Dan pada waktu itu kemudian Samuel berdiri di hadapan umat, bahkan di hadapan raja, dan memberikan nasihat kepada mereka. Dia berkata, walaupun kamu telah berbuat dosa, janganlah takut menghadapi realita kehidupan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kamu. Percayalah bahwa ada masa depan bagimu. Hanya beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan setia. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan menoleh kepada berhala-berhala seperti kebanyakan bangsa-bangsa lain. Nah, saudara sekalian, dalam konteks budaya kita sekarang yang sangat modern dan ilmu berkembang sangat pesat, tentu saja kita memang tidak tergoda untuk menyembah berhala, apalagi berhala yang kita buat sendiri lalu kita sembah. Itu adalah tidak mungkin. Tetapi dalam realita kehidupan, banyak kita menjadikan hal-hal dalam hidup ini yang seolah menjadi berhala. Uang misalnya. Kita sering menganggap uang adalah segalanya. Dan karena demi uang sampai akhirnya orang melakukan hal yang tercela. Ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan sabda Tuhan, yang melakukan hal yang konyol, misalnya dengan korupsi dan sebagainya. Dan akhirnya kita menjadikan uang menjadi berhala dalam hidup kita. Kita diajar untuk percaya karena Tuhan itu baik, Dia setia, Dia pasti akan melihara kita. Jangan takut, bukankah Tuhan telah menjadikan kamu umatnya? Ingatlah akan segala kebaikan Tuhan, kata Samuel. Tuhan pasti memegang janjinya. Dia akan memberkati kau dan memberi engkau masa depan. Yang penting, kata Samuel, beribadahlah kepada Tuhan dengan sembahlah Tuhan, layanilah Tuhan dengan segala kesungguhan, maka akan ada masa depan bagimu. Karena itu jangan takut, percayalah pada Tuhan, beribadahlah pada Tuhan dengan setia, karena Tuhan adalah penolongmu yang akan memelihara dan memberkati engkau. Kiranya nasihat itu juga menjadi nasihat bagi kita. Situasi yang kita hadapi kadang-kala berat, rumit, sulit. Kadang-kala kita bingung dengan masa depan. Tapi ingatlah, Tuhan adalah penolong kita. Beribadah pada dan mengikut Tuhan dengan setia adalah hal yang harus kita lakukan. Sama seperti nasihat Samuel kepada umat Israel. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sadar juga bahwa dalam hidup banyak tantangan pergumulan. Kadang-kala kami berbuat kesalahan dan melakukan dosa. Tapi Tuhan pasti mengampuni kami dan Tuhan menolong kami. Kami ingin hidup dengan iman, dengan tidak takut menghadapi realita. Menolong kami supaya kami juga bisa mengikut Tuhan dengan setia, dengan segala kesungguhan. Menolong kami supaya kami tidak silut terhadap dunia dan melakukan hal yang menolong kami supaya kami hidup berkenan kepada sebagai umat yang menjunjung tinggi kebenaran, yang hidup dalam kekudusan. Ini doa kami, Tuhan Yesus. Berkatilah gerejamu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat pagi.